Jadi dia bukan mau ikut perang. Di peperangan Uhud, dia ikut perang, dia bukan mau ikut perang. Bukan. Dia bukan serdadu yang ketemu musuh di depannya, dia bunuh, dia nggak kenal, dia nggak incer, dia nggak apa. Pokoknya perang aja begitu. Ya. Nah tugas dia cuma satu, jangan bunuh yang lain. Incer aja Hamzah. Dari belakang kayak dari mana kayak cara curang kayak cara bagaimana, pokoknya tugas dia cuma satu, membunuh Hamzah. Dia bukan mau perang, dia ikut tapi dalam pasukan perang. Akhirnya dia bunuh Hamzah, dia tombak dari depan nembus sampai ke punggungnya itu, dan kemudian dirobek itu dia punya bagian depannya, ya. Pokoknya mengerikan deh. Nabi sampai melarang kaum wanita dari keluarga Hamzah untuk melihat jenazahnya. Ya. Dan ketika Nabi menguburkan Sayyidina Hamzah, di dalam riwayat hadis Ibnu Mas'ud, itu Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak pernah aku melihat Nabi menangis sesedih nangisnya Hamzah. Air matanya bercucuran sampai deras. Kemudian Nabi menguburkannya. Kemudian di dalam hadis dikatakan Nabi memanggil, ya Hamzah, ya Asadullah, ya Asad Rasul. Wahai Hamzah, wahai singa Allah, wahai singa Rasul yang begitu banyak membuat kebaikan. Pokoknya Nabi luar biasa sedihnya. Enggak pernah Nabi bersedih melainkan ketika menguburkan Hamzah dan ketika anaknya wafat. Ya tentu Nabi sering bersedih ya, dengan kejadian-kejadian musibah yang menimpa kaum muslimin. Hanya saja ketika menguburkan Hamzah itu kesedihannya tidak ada imbangnya lah begitu. Nah, sampai kemudian dikubur, didoakan oleh Nabi. Ya. Nah, selesai dari situ kembali kepada Fathu Mekah, Wahsy ketakutan. Dia lari. Dia lari ke Taif, orang Taif pada masuk Islam. Dia lari ke Syam. Syam ini kalau sekarang ini ya, sekitar Suriah, ya, Libanon. Nah kemudian lama dia berpikir, orang nasehatin, udah begini aja, kamu ke Madinah aja, ketemu Nabi. Ketemu Nabi, kemudian kamu minta maaf kepada Rasul dan kamu nyatakan masuk Islam. Kamu pasti dimaafkan oleh Rasul. Nah, kemudian orang udah pada masuk Islam, udah lama, dia baru datang ke Madinah. Iya, dulu orang-orang yang masuk Islam pernah banyak yang juga musuh Islam. Khalid bin Walid itu Saifullah, artinya pedangnya Allah. Itu sebelumnya itu dia di peperangan Uhud yang ikut menghancurkan tentara kaum muslimin. Ya, dia luar biasa dulu membela orang-orang kafir ketika dia masih kafir. Tapi nggak ada satu pun di antara mereka yang Nabi merasa mengingat-ingat kesalahannya yang lalu. Ya, Nabi memaafkan semuanya. Yang luar biasa dulu memusuhi Islam, begitu dia masuk Islam dimaafkan sama Nabi. Nah kemudian datang Wahsy. Di dalam hadis yang panjang ini diceritakan ya, bahwa datang Wahsy kepada Nabi SAW. Ya. Hatta qadimtu ala Rasul SAW, sampai aku duduk di depan Rasul SAW. Falamma ra'ani qala anta Wahsy, ketika dia melihat aku, Nabi bertanya, ente Wahsy? Dia udah syahadat, udah masuk Islam dia. Ya, na'am, dia bilang, aku Wahsy. Ya. Qala anta qatalta Hamzah, kamu yang membunuh Hamzah. Iya, sebagaimana ceritanya masyhur sampai kepadamu. Jadi semua orang tahu itu di medan perang di mana-mana itu mutawatir, artinya kisah kejadian Hamzah itu bukan hanya 1-2 orang yang melihat, tetapi begitu banyak orang melihat dan menceritakan bagaimana Hamzah terbunuh, kemudian dirobek jantungnya, dadanya dirobek dan lain-lain begitu. Ya, enggak. Kemudian Nabi memaafkan. Qala anta qatalta Hamzah, kamu yang bunuh Hamzah, ditegasin lagi sama Nabi. Betul.
ya, seperti yang sampai min amri ma balagoka, sebagaimana yang sudah disampaikan, banyak orang menyampaikan kepada anda. Kemudian ada Nabi yang mengatakan, aqala, berkata Nabi, fahal tastati an tughayyiba wajhaka anni, kalau engkau bisa, jangan engkau memperlihatkan wajahmu di depanku. Jadi Nabi tidak suka melihat wajahnya lagi. Ya, ini hanya pada Wahsy. Padahal ada penjahat-penjahat Quraisy yang masuk Islam, ya, yang hebat-hebat, ya, seperti Khalid bin Walid, itu yang memimpin pasukan menghancurkan kaum muslimin di Uhud, ya, tidak seperti itu. Semuanya oke, kecuali Wahsy. Nabi bilang, kira-kira redaksinya itu fahal tastati, apabila kamu bisa, antughayyibah, ghaib, artinya jangan menampakkan wajhaka, wajah kamu, anni, di depan aku. Jangan memperlihatkan wajahmu di depan aku. Ini ulama membahasnya agak bermacam-macam. Nabi memaafkan sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Tidak mungkin kita menisbahkan, oh Nabi masih sakit hati, oh Nabi masih dendam, itu pikiran liar. Enggak mungkin Nabi SAW memiliki sifat itu. Yang dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Kalau Nabi Yusuf memaafkan saudaranya yang begitu aniaya kepadanya, tentu Nabi juga lebih memaafkan lagi. Tapi kenapa Nabi tidak mau melihat wajah Wahsy lagi? Satu-satunya nih yang dimaafkan Nabi nggak mau lihat, dan itu pun dikatakan fahal tashtati, kalau kamu sanggup. Tentu dia mesti sanggup karena ini keinginan Nabi. Ya, cuman sekedar nggak nongolin muka doang, begitu tentu gampang kan. Jadi kalau Wahsy hadir di majelis, dia ngumpet di belakang orang, begitu. Artinya dia nggak duduk seperti antum nih. Saya bisa lihat Haji Zainuddin, saya bisa lihat Haji Sodik, Pak Basri dan lain-lain semua. Ini kan tampak mukanya di depan saya, begitu. Ya. Tapi kalau penuh jamaahnya, ada yang di belakang kealingan jamaah nggak kelihatan. Nah, para ulama membahas ini. Mustahil Nabi masih ada rasa dendam dan lain-lain. Itu mustahil bagi baginda Rasul. Sekali dia memaafkan, tentu semuanya bersih. Saya coba pikirin lama apa yang terjadi. Kalau kita mungkin kita nggak mau jumpa lagi, kita masih nggak enak. Ada satu ulama itu mengatakan bahwa ini baik buat Wahsy. Baik buat Wahsy. Bukan buat Nabi, buat Wahsy. Nabi tentu sayang, orang udah masuk Islam, orang udah minta maaf, udah dari kafir ke Islam. Rasul itu akromin, ya enggak ya, orang yang paling belas kasih di antara semua manusia, ya.